back di Carpot barengan sama gue Ian dan Gia, hari ini kita mau ngomongin apa nih? lo main thread gak sih? Oh, gue main thread. Lo main thread. Gue juga, gue asbun banget lagi di thread di. Iya sih, benar. Kayak Di emang thread. nggak ada di filter aja di situ. Iya, tapi Ya kan? sopan, tapi masih Tapi sopan. lebih sopan daripada X kan? Iya. Iya gak sih? Dan kayak nggak ada gimmick gitu loh, yang gue suka. Nah, ya. kira-kira tren yang lagi baru nih apa nih? Setahu gue sih yang dead cancel ya. Setahu Gue Iya. ngikutin banget lagi sampai kayak kadang kalau yang lucu-lucu kadang gue kayak repost gitu. Tapi itu relate banget gak sih dead cancel? Relate lagi. Dan gue pernah lagi. Coba kita spill dead cancel versi Gia dan Ian tuh apa? Coba dulu deh. Dari gue ya. Kalau dead cancel versi gue kayak gue sebenarnya kayak udah jalan sama dia beberapa minggu gitu ya. Tiba-tiba gue ilfil lagi ngelihat giginya nggak rapi. Anjir. Terus. Maksud gue gini, kayak gue nggak tahu ya, itu berarti banget buat yang orang lain kayak lo, Ajeng atau siapapun itulah. Tapi menurut gue gigi nggak rapi tuh apa ya? Gue ilfil banget lagi tiba-tiba kayak. Dan itu kejadiannya hari Minggu di Pipo, itu dulu banget kayak 2017-an deh kayaknya. Tuh udah jalan beberapa minggu sama dia dan gue jalan hampir tiap hari. Dan mungkin kayak. Dan lo baru notice pas di Pipo itu? Iya, Minggu pagi di Pipo. Terus kayak Minggu pagi di Pipo tuh kayak dia tuh kayaknya dia tuh duduk di depan gue, terus tiba-tiba kayak dia ngomong lalu sampai ada momen gue cuma bengong ngeliatin mukanya, terus kayak kayaknya ada yang aneh deh nih gitu. Sehancur apa sih giginya? Hancur banget. Tonggos banget. Enggak tonggos. Enggak tonggos tapi kayak enggak beraturan aja. Oke. Paham gak sih kayak? Ngerti. Kebayang, gue udah kebayang akan seperti apa sih. Sorry, kita tuh kan penyembah gigi rapi. Dari kita pakai behel bertahun-tahun, terus apa retainer. Sampai sekarang aku pakai aligner. Nah, Ian masih pakai. Maksudnya gigi aku tuh kayak ya maksudnya nggak rata banget, cuma kayak rapi aja kalau dilihat. Iya. Itu versi gue. Kalau lo? Dead cancel gue waktu itu. Jadi gue ini kejadiannya di umur gue 22 ya, which is udah sekitar 10 tahun. Ya 10 tahun yang lalu lah gitu ya. Ini udah lumayan lama. Dead cancel yang itu ketika dead cancel soalnya pas dia mau jemput gue, dia harus jemput anaknya dulu. Wow. Disclaimer, gue tidak mendiskreditkan single parents atau apapun itu di luar sana. Cuman bagi gue kalau udah punya anak kayaknya gue belum siap untuk menjalani hubungan yang dapat paket hemat. Jadi kesannya kayak buy one get one gitu, Beb. Gila lo, kayak lo umur 20. Enggak, tapi sebelum berarti itu ngedate pertama kali? Ngedate pertama. Awalnya tuh kenal di Tinder. Gue ya seperti biasa lah, gue cek Instagramnya dia, LinkedIn dan segala macam tuh all clear, kayak terlihat seperti manusia lajang pada umumnya. Nggak ada foto siapapun. Di tag-tagnya juga nggak ada foto anaknya, foto keluarga, itu nggak ada. Foto dia, hobinya dan teman-temannya dia aja. Dan kebetulan mutual friends-nya tuh nggak ada yang sama gue. Jadi memang dia lebih seperti biasa, gue selalu dekat sama orang lebih tua gitu kan. Jadi nggak beredar lah ya istilahnya. Memang tidak beredar anak ini. Gitu kan. Terus at that moment dimana kita mau nongkrong nih, bukan nongkrong tapi lebih ke ngedate pertama kali di Plaza Indonesia. Terus gue lagi nge-gym di Oakwood pada saat itu. Terus karena rumahnya dia di daerah Kuningan juga, terus dia ngomong, oh ya udah nanti kamu aku jemput ya. Oke, berarti sekalian aja ya ke PI. Oke, tapi aku jemput anak aku dulu di Kumon. Kebayang gak lo? Udah Kumon anaknya. Takut. Dan ternyata dia belum divorce. Masih split aja mungkin. Masih split aja gitu. Udah deh, at that point gue langsung ghosting.
Oh, Sebenarnya jahat sih, baik. harusnya kan nggak Terus? boleh ya langsung ghosting, meninggalkan kayak gitu aja. Gue langsung kayak literally ngeblok dia, gue nggak mau ada dia di dalam kehidupan gue, dari Instagram gue blok, WhatsApp gue blok, pokoknya semuanya tuh gue blok. Kalau gue tuh nggak gue langsung ghosting, kayak gue perlahan gitu mundur teratur, kayak gue mencoba untuk kayak lu mau gue kenalin ke dokter gigi gue nggak? Aja. Itu tuh sebenarnya nggak, bukan kayak langsung tiba-tiba, lu ke dokter gigi gue dong, pasang behel, enggak. Gue bukan sales marketing dokter gigi gue, enggak. Maksud gue kayak Iya. gue lagi gigi geraham gue itu tumbuh kan gue mau operasi gitu kan. Terus gue bilang, gue kayak secara nggak langsung ngomong, kamu mau sekalian ke dokter gigi aku nggak? Siapa tahu kamu mau scaling atau pasang behel. Gue gituin. Siapa tahu kamu butuh reference code dari aku. Biar dapat diskon. Nah, maksud gue siapa tahu ada diskon, gue gituin aja. Bisa. Terus ternyata dia kayak ngapain ya pakai behel, dalam hati gue, anjing nggak nyadar nih orang kalau giginya nggak rapi gitu. Habis itu udah nggak bisa. Itu udah gue mundur teratur. Habis itu ya udah gue udah nggak mau lagi sama dia. Terus kayak dia nanya, kamu kenapa gitu. Terus gue bilang aja kayak, ya gue nggak bisa kayaknya sama lo, gue gituin aja. Bagusnya kayak gitu sih. Tapi ada lagi lebih epic selain itu kalau gue ya. Date cancel, ternyata dia ispak. Wah anjir. Jadi Terus gue pernah deket sama satu orang. Terus orangnya cukup menarik, tipe gue banget. Pokoknya semuanya tuh green flag. Awalnya, at that time ya, semuanya tuh green flag gitu kan. Sampai akhirnya gue cerita lah ke salah satu temen gue. Iya nih, gue deket sama si A ini. Terus temen gue ngomong, don't you heard, dia itu punya body count yang banyak banget. Kayak 50 lebih kah? Ada kah? Anjing. Body count-nya ya? Iya, body count. Bukan yang dipacarin, tapi body count. I know body count. Body count ya? I know. Iya, gitu loh. Padahal ya, kalau setiap gue chat atau kita ngobrol, dia selalu kayak ingetin, jangan lupa sholat ya. Aku sholat dulu ya. Aku hari ini ada pengajian di rumah, ini itu. Aku jemput mamah dulu ya. Aku jemput papah dulu. Gak pernah jemput papahnya sih. Jemput mamahnya pengajian dulu ya. Pokoknya itu tipikal anak yang image-nya tuh anak rumahan. Keren. Kan gue suka ya sama orang-orang yang kayak anak rumahan, yang sering sholat, yang ingetin gue ibadah lah, gitu kan. Karena kan yang lalu kan beda agama ya. Betul, beda server. Dapat yang satu server lucu nih kayaknya. Kan. Terus ternyata dia bispak, Kak. Udah gitu udah pernah dipakai sama teman gue juga. Iya. Kayak kebayang gak sih lo kalau lo deket sama orang, ternyata dia pernah main sama temen lo, walaupun cuma sebatas ada serah terima kan nanti. Sartijab, Beb. Habis itu aku sartijab, kan gak lucu ya. Takut. Gitu, itu sih, itu paling epic. Tapi untungnya kita gak sempet yang beneran ngedate ya. Cuman yang kayak sebatas telepon-teleponan, video call, ya biasalah sleep call gitu-gitu. Tapi ada momen dimana kita mau ngedate beneran, kayak udah sekitar 2 minggu deket. Terus kayak yuk nonton, gue kan suka nonton soalnya kan, kayak yuk nonton yuk, gue bilang gitu kan. Oh iya boleh. Untungnya 2 hari sebelumnya gue ketemu sama sahabat gue, dan dia bilang, do you need a list? Kayak Jakarta A-list tuh udah pernah sama dia semua, termasuk gue, kata temen gue gitu. Kayak shit, kan takut ya nanti gue jadi another body count, kan gak lucu banget. Kayak tiba-tiba lagi nongkrong gitu kan, betul sih gue sebenernya sama dia. Iya kan gitu. Dan kembali aku nge-ghosting. Tapi beneran kayak langsung udah gitu. Iya. After lo bertemu dengan teman lo itu? Iya, langsung gue blok. Lo tau gue kalau udah gak suka sama orang kan. Tapi kenapa harus di blok sih? Gue I don't know how to ngomong ke dia. Bukan, maksudnya untuk kayak kayaknya kita gak cocok. Ya gimana gak cocok, orang ketemu aja belum, masa udah bilang gak cocok? Iya, maksud gue kayak gak usah di blok, ya udah diemin aja kalau dia ngechat. Kalau gue sih gitu ya, gue tipikal gak suka ngeblok orang. Gue tuh kalau udah gak suka gitu lagi. Kalau gue sebenarnya bukannya kayak mau gimana ya, gue ghosting juga nggak salah. Kalau misalnya emang udah ilfeel banget gitu ya. Cuma kayak kita harus belajar lebih sopan dan punya manner gak sih? Punya adab lah istilahnya. Kayak ya ngomong aja, sorry, kayaknya
kalau gue misal jadi lo, gue kayak gue sih ngomong. Tapi kalau misalkan lo menjadi victimnya, misalkan nih gue deket sama lo, terus ternyata kita harus cancel, terus gue bilang kayak, Gi, kayaknya gue udah nggak bisa deket lagi sama lo deh, kita temenan aja. Lo sakit hati nggak? Enggak lagi. Enggak ya. Dan gue pernah kayak gitu, maksudnya kayak gue pernah di cancel gara-gara dia tahu ternyata agama gue Islam. Karena dia bilang kayak muka lo Kristen banget. Gue kira gara-gara lo dipaksa pakai jilbab. Oh. Itu kan pernah ada kan? Enggak, takut. Enggak, gue pernah. Anjir, gue bilang kayak si cowok ini kayak sopan. Oh, oke. Dan gue tuh belajar dari dia gitu loh. Kenapa gue nggak pernah ngeghosting tiba-tiba, nggak pernah ngeghosting orang lagi, kayak nggak ngabarin tiba-tiba, karena gue belajar dari dia dan dia tuh sopan banget, kayak hey Gi, gue tahu kita baru sekali jalan. Ini dikenalin sama teman. Kayak gue tahu kita baru sekali jalan, tapi maaf ya, kayaknya kita nggak bisa jalan lagi. Gue sebenarnya suka banget sama lo, tapi pas gue tahu agama lo, pas lo ngomong astagfirullah, gue langsung bilang, hah, dia anak muslim gak? Cetakan lo Kristen. Iya, dia bilang kayak anjir, pas gue ketemu ngelihat foto lo dan ketemu sama lo pertama kali, kayaknya wah ini nih kayaknya cocok buat gue. Tapi pas gue denger lo ngomong astagfirullah sama Allahu Akbar, gue jadi kayak anjir lah, kenapa masih muslim? Dia bilang kayak gitu. Anjing, gue bilang kan temen gue juga goblok kenalin gue sama beda server, tolong. Aduh, assalamualaikum dibalas dengan shalom. Tapi mungkin gak sih fenomena ini terjadi karena semakin banyak orang yang punya bare minimum yang lumayan jadi pakem. Kayak kalau ya sebenarnya kan nggak apa-apa kalau kita punya bare minimum. Betul. Misalnya kayak gini, misalnya bare minimum gue tuh kayak first date nggak usah ngebelanjain gue, tapi kayak seenggaknya jangan split bill. Iya. Kalau gue bare minimumnya itu lagi. Kalau gue. Dan maksudnya kan misalnya kita after dinner, kita kan nggak langsung pulang biasanya, atau kalau misalnya kemana tuh? Enggak, bisa ngebar. Bar itu mungkin gue yang bayarin koktailnya kah, atau ya maksudnya ganti-gantian aja. Gantian, bukan yang tiba-tiba kayak abis lo makan apa, gue makan apa, terus kita split kan kayak ada sih ngitung ya. Ada sih yang beneran baru selesai ngegesek tiba-tiba kayak ini kamu hitung aja. GoPay split bill kah kamu? GoPay kembali masuk lagi, boleh tap in. Ada yang kayak gitu, ada. Tapi iya, kalau itu gue setuju sih, karena gue pun kalau ngedate gue prefer untuk kalau emang ini first date yang gue ngajak ya gue yang bayar. Tapi kalau di second date dia yang ngajak, yang dia yang bayar, it's okay. Dan kalaupun tiba-tiba misalkan kayak kita ngedate lumayan lama nih, kayak dari siang sampai malam, kayak lo bilang, misalnya makan gue yang bayar, nonton dia yang bayar, ngopi gue yang bayar, ya ganti-gantian aja setahu diri, ya nggak sih? Dan punya bare minimum itu menurut gue wajib kok. Iyalah. Mau cewek mau cowok, misalnya kayak lo harus punya bare minimum, kayak misalnya kayak lo kalau ngedate sama cewek itu harus wangi. Betul. Ya benar nggak? Betul. Benar nggak? Iya kan? Dia harus wangi. Iya kalau misalnya lo cowok kalau ngedate sama cewek harus wangi nggak sih gitu loh. Kalau cowok ke cewek gitu kan. Kalau gue bare minimumnya, misalnya gue bare minimum gue tuh harus kayak cowok kalau ngedate sama gue pertama kali, janganlah langsung split bill, jangan. Kalau gue jangan sampai punya anak dulu ya. Gue belum siap. Gue belum siap dipanggil papa. Oke, lighting on. Tiba-tiba mendung. Padahal sebenarnya ini syutingnya tetap di kantor gue. Iya, karena kembali waktunya bisanya hari ini. Jadi sorry ya guys, kita usaha buat kalian loh. Jadi jangan lupa di like, subscribe, dan di share. Oke. Iya, gue setuju banyak ngomongin soal bare minimum, bahwa bare minimum itu penting karena kita tahu value kita. Iya. Baik dan buruknya. Benar sih, date cancel ini memang terjadi untuk supaya orang lebih selektif ya. Iya. Supaya nggak salah pilih. Iya. Dan supaya lebih tahu value apa yang
baik dan tidak baik untuk dijalin ke depannya. Daripada nanti tiba-tiba dipaksain cuman sebatas karena kosong-kosong isi. Tahu nggak sih lo kosong-kosong isi? Kosong-kosong isi itu gimana? Jadi itu adalah sebuah momen ketika lo lagi kosong, lo lagi single, dan lo deket sama orang, tapi dia nggak tipe lo sebenarnya. Jadi daripada yang lo penting kesepian, ada aja gitu ya. Daripada lo kesepian, jadi yaudah deh kosong-kosong isi aja. Tapi kan kalau misalnya kok kayak gitu, berarti kan dia nurunin standar dong. Iya betul. Yang penting nggak kesepian aja, nggak feeling lonely, nggak feeling nggak feeling kesepian gitu. Iya, nggak bagus lah kalau kayak gitu. Jangan sampai ya Jangan guys sampai, ya. amit-amit. Iya sih, bener kata lo juga. Mungkin yang harus gue perbaiki ke depannya untuk dating mode gue, apapun itu harus di closure. Iya. Karena selama ini gue tuh selalu closure kalau ketika datingnya itu sudah berjalan 2 kali, terus tiba-tiba nggak jalan, baru gue berani bilang kayaknya kita nggak bisa gitu. Tapi jujur, gue kalau misalnya datingnya not even started, gue tuh suka nggak nggak ready atau nggak berani buat bilang kayaknya nggak bisa deh gitu. Nggak seberani itu. Tapi dengan masukan dari point of view lo ya sebenarnya nggak apa-apa juga sih kalau misalnya harus ada closure, dan memang lebih baik ada closure-nya. Ya sebenarnya itu kayak menandakan lu punya attitude aja. So ya, well kayaknya mandat cancel itu tuh harus ada supaya yang tadi kita bilang bahwa kita harus tahu value kita apa dan tidak menjadikan fenomena kosong-kosong isi terjadi dalam hidup kita. Supaya nggak salah pilih, karena hidup kan cuma sekali ya. Ya walaupun kita belum tentu bisa memilih pasangan yang tepat dan yang terbaik, but at least dengan date cancel ini kita bisa mengkurasi waktu, tenaga, dan usaha yang kita lakukan untuk orang lain. So segitu dulu episode hari ini. Tiba-tiba hujan takut dapet petir. So jangan lupa sekali lagi untuk di like, di subscribe, dan di follow akun Instagram kita berdua dan akun TikTok kita juga berdua. Dan jangan lupa juga kalau kalian punya topik atau punya cerita lucu, boleh komen langsung di kolom komen yang di bawah, atau bisa langsung DM ke ke @story_side-by-side supaya nanti kita bisa jadi pembahasan untuk di next episode-nya. So, gue Ian dan gue Gia. We are Carpot and signing out. Bye.